Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan channelnya Siti Holis. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang bagaimanakah hukumnya jika kita bermimpi si cabang bayi yang sudah meninggal karena keguguran. Misalkan kita bermimpi si cabang bayinya itu kedinginan, seolah-olah meminta dibelikan baju, atau kita bermimpi si cabang bayi itu minta uang atau minta makanan, minta jajanan. Apakah kita wajib harus menurutinya ataukah kita tidak boleh menurutinya dalam syariat Islam? Atau enggak, misalkan bermimpinya suruh bapaknya nikah lagi, misalkan sementara istrinya masih ada. Nah, apakah yang seperti itu harus kita turuti? Simak penjelasannya hingga selesai ya sahabat, agar paham apa yang saya sampaikan. Karena memang mimpi-mimpi ini banyak sekali terjadi sahabat di lingkungan sekitar kita. Namun sebelum ke pembahasannya seperti biasa kita baca sholawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amru ila syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ila rada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu ila rada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jangan di skip, tonton hingga selesai ya sahabat, agar paham apa yang saya sampaikan. Nah, jadi bagaimanakah ketika kita bermimpi si cabang bayi yang meninggal karena keguguran, bahwasanya minta dibelikan baju atau minta uang atau minta jajan atau minta makanan? Apakah kita harus menurutinya? Apakah itu wajib? Apakah diwenangkan saja? Jawabannya, jikalau kita misalkan bermimpi tersebut tidak melanggar aturan syariat Islam, itu diwenangkan sahabat, tidak apa-apa. Misalkan si cabang bayinya itu di dalam impian meminta baju, ya itu kita belikan sahabat, tidak apa-apa ya, karena itu tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi kalau kita membelikan bajunya itu, kalau sudah ada, kita kasih ke orang yang membutuhkan, jangan ditaruh di kuburannya. Ataupun si cabang bayinya minta uang atau minta makanan, ya kita kasih uangnya itu ke orang yang ngebutuhin. Misalkan kita kasih ke anak yatim untuk jajannya, misalkan seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa sahabat, dibenarkan, malah itu bagus, menjadi sedekah yang menjadi amal pahala untuk kita dan untuk si cabang bayinya tersebut. Tetapi kalau kita ngasih baju atau ngasih uang atau ngasih makanannya ditaruh di atas kuburan, misalkan kita bermimpinya itu si cabang bayinya itu dalam impian kekeh, misalkan ya pengen minta sesuatu, minta baju, minta makanan, itu kekeh pengennya ditaruh di atas kuburannya itu di dalam impian tersebut. Kalau dalam impian tersebut seperti itu tidak boleh diturutin dan tidak boleh dikerjakan sahabat, karena itu melanggar aturan syariat Islam ya, bertentangan dengan syariat Islam, tidak boleh dilakukan.
ya di atas kuburan, ditaruh di atas kuburan, lalu udah ditaruh udah aja kita pulang ya, misalkan seperti itu khawatir kita berbuat musyrik ya, tidak boleh sahabat. Nah, tetapi kalau sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalkan membelikan baju dikasih ke orang, misalkannya yang membutuhkan, minta uang, minta makanan, kita kasih uang ke anak yatim, kita kasih makanan ke anak yatim, nah itu baru diperbolehkan sahabat, tidak apa-apa. Nah, lantas bagaimana kalau sekiranya si cabang bayinya itu dalam impian tersebut itu meminta si bapaknya untuk nikah lagi sementara itu istrinya masih ada. Nah, kalau seperti itu mah kembali lagi ke hakul adami, ke kitanya yang masih hidup sahabat ya. Kalau misalkan istri kitanya ikhlas ya tidak apa-apa sahabat, tetapi kalau sekiranya istri kita tidak ikhlas, kalau kita mau nikah lagi ya itu tidak boleh sahabat ya, karena itu mungkin itu hanya bunga tidur saja. Mungkin si suaminya ada niat kali pengen nikah lagi, terus keimpiin oleh istrinya, bahwasanya mimpi si cabang bayi ngasih tahu bahwasanya si bapaknya pengen nikah lagi ya, seperti itu sahabat. Jadi itu mah tergantung kitanya sendiri ya. Karena kenapa saya menjelaskan tentang ini, karena bahwasanya banyak sekali yang cerita pada saya juga, kepikiran terus katanya saya bermimpi si cabang bayi minta dibeliin baju, kalau belum dibeliin itu kepikiran terus ya, setiap hari kepikiran terus ini gimana ya. Makanya itu saya kasih tahu bahwasanya belikan saja bajunya, kasih saja uangnya, kasih saja makanannya, tetapi jangan dikasih ke si kuburan, kasih ke orang yang membutuhkan, contohnya ke anak yatim. Nah, insya Allah itu tidak akan bermimpi yang aneh-aneh lagi. Nah, pas udah dikerjain itu sama orang tersebut, dia cerita lagi bahwasanya iya, kalau sudah dibeliin baju, udah dikasih makanan ya, udah dikasih uang tersebut dikasihkan ke anak yatim, alhamdulillah itu tidak bermimpi lagi ya. Tetapi kalau sekiranya bermimpinya bertentangan dengan syariat Islam, misalkan mimpinya itu si cabang bayinya yang aneh-aneh, misalkan minta makanan harus kekeh ditaruh di kuburannya saja, nah itu tidak boleh sahabat ya, karena itu melanggar aturan syariat Islam. Mungkin itu saja video singkat saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.